Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada pertemuan kedua. Setelah kita di pertemuan pertama membahas tentang pengertian dan manfaat dari pendapatan nasional, kali ini kita akan membahas konsep pendapatan nasional dan komponen pendapatan nasional. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep pendapatan nasional. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mengklasifikasi komponen pendapatan nasional. Konsep yang pertama, Gross Domestic Product atau DGP atau Produk Domestik Bruto PDB, merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Dalam perhitungan PDB ini termasuk juga barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan maupun instansi asing yang terkait, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara atau domestik tersebut. Contohnya, perusahaan X dari Jepang yang mempunyai cabang di Indonesia, hasil berupa barang dan jasanya tersebut termasuk ke dalam PDB. Barang yang dihasilkan termasuk modal yang belum diperhitungkan, makanya bersifat bruto atau kotor. Rumus dari PDB ini adalah PDB sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Untuk lebih memahami konsep dari PDB ini, bisa diperhatikan gambar berikut. Pertamina, ini merupakan badan usaha milik negara. McD merupakan perusahaan makanan cepat saji dari Amerika. Telkom Indonesia, perusahaan informasi dan komunikasi di Indonesia. Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia. Pegadaian, ini badan usaha milik negara yang melaksanakan kegiatan keuangan dalam hal gadai. Maspion Group, ini perusahaan atau produsen perkakas yang cukup besar di Indonesia. Lea merupakan merek jeans terkemuka di dunia dari perusahaan asal Indonesia yang beroperasi di Tangerang. Nissan merupakan perusahaan multinasional Jepang yang merupakan produsen otomotif. Marko Simic, ini merupakan pemain sepak bola Kroasia yang bermain untuk klub Persija Jakarta. Erick Thohir, ini merupakan salah satu pengusaha di Indonesia. Nicholas Saputra merupakan salah satu artis dari Indonesia. Jirayut, ini merupakan penyanyi dangdut dan pembawa acara yang berkebangsaan Thailand. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh mereka inilah yang disebut dengan PDB. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ini maupun oleh pengusaha, artis, dan pemain sepak bola ini masuk ke dalam perhitungan PDB. Jadi, PDB ini merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun dengan mengikutkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah tersebut. Sehingga PDB ini berbasis wilayah. Gross National Product atau GNP atau Produk Nasional Bruto PNB, ini merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contoh, seorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Malaysia
hasil berupa barang dan jasanya termasuk dalam GNP. GNP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Atau GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri. Atau GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto atas faktor luar negeri. Kembali pada pemahaman konsep PDB. Tadi ada Pertamina, McD, Telkom Indonesia, Garuda Indonesia, Pegadaian, Maspion Group, Lea, Nissan, Marco Simic, Erick Thohir, Nicholas Saputra, dan Jirayut. Hasil barang dan jasa dari mereka ini masuk ke dalam PDB. Tapi kalau kita berbicara tentang PNB, maka Nissan, McD, Marco Simic, dan Jirayut tidak masuk dalam perhitungan PNB. Jadi PNB itu merupakan produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk atau masyarakat suatu negara atau nasional selama periode tertentu, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang berada di luar negeri. Sehingga PNB ini berbasis kewarganegaraan. Contoh, Robert, seorang warga negara Inggris, bekerja sebagai konsultan di Indonesia. Amran, warga negara Indonesia, bekerja di perusahaan properti yang ada di Indonesia. Sementara itu, Joko, warga negara Indonesia, bekerja di Malaysia. Apabila pendapatan Robert digabung dengan pendapatan Amran, maka akan menghasilkan GDP Indonesia atau GNP Indonesia. Karena Robert warga negara Inggris yang bekerja di Indonesia dan Amran seorang warga negara Indonesia, kedua hasil barang dan jasa yang mereka dapatkan ini masuk ke dalam GDP Indonesia. Produk Nasional Neto atau NNP merupakan hasil dari GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari produksi. Sehingga rumus dari NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Penyusutan ini adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Umumnya bersifat taksiran, sehingga dalam menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil. Pendapatan Nasional Neto atau NNI atau biasa disebut juga Net National Income merupakan pendapatan yang menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumus dari NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pajak tidak langsung ini adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Sedangkan subsidi harus ditambahkan karena harga-harga tertentu yang dibuat lebih murah daripada biaya produksi sesungguhnya. Misalnya untuk subsidi harga pupuk, BBM, atau beras. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji seorang pegawai negeri maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Rumus dari PI sama dengan PNNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi
ditambah iuran jaminan sosial, ditambah pajak perseorangan. Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Pendapatan yang siap dibelanjakan disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus dari DI ini, DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan.